Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Hilma Arini, NIM A420180020 dari kelompok 1 Kuliah Kerja Lapangan tahun ajaran 2021-2022 dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Randa Haryatmi Magister Sains. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kegiatan kuliah kerja lapangan tahun ajaran 2021-2022 yang mana pada kegiatan kuliah kerja lapangan yang telah dilakukan terdapat beberapa kegiatan, diantaranya yaitu pembekalan kuliah kerja lapangan, kuliah pakar, observasi mini proyek, konsultasi mini proyek, laporan mini proyek, dan presentasi laporan akhir. Untuk lebih jelasnya, mari simak video selanjutnya. Kegiatan pertemuan 1 adalah pembekalan kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan pada Senin 1 November 2021. Pada kegiatan ini dilakukan melalui Zoom meeting dengan beberapa penjelasan, diantaranya yaitu tata tertib kuliah kerja lapangan, gambaran singkat pelaksanaan kuliah kerja lapangan, pembagian kelompok, dan dosen pembimbing kuliah kerja lapangan. Kegiatan pada pertemuan 2 yaitu kuliah pakar 1 yang dilaksanakan pada Sabtu 6 November 2021. Pada kuliah pakar 1 ini disampaikan oleh Dr. Fitri Widyaningsih dari IKM Fakultas Kedokteran UNS. Topik dari materi pada kuliah pakar 1 ini yaitu membekali calon guru biologi program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang informasi epidemiologi. Apa sih epidemiologi itu? Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan penentu keadaan yang berhubungan dengan kesehatan atau peristiwa dalam populasi tertentu, dan penerapan penelitian ini untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Epidemiologi modern terdiri dari epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif digunakan untuk mengevaluasi keadaan yang berada di sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi sebuah kejadian kesehatan. Epidemiologi ini terdiri dari 3 pola, yaitu people atau siapa yang terkena, place atau di mana yang terkena, dan time atau kapan persebarannya. Prevalensi atau beban penyakit merupakan jumlah seluruh orang yang sakit pada suatu populasi dalam periode tertentu. Sedangkan insidensi atau resiko merupakan jumlah kasus baru yang terjadi pada populasi beresiko dalam periode tertentu. Hubungan antara prevalensi dan insidensi dapat dianalogikan dengan keran dan bak penampungan air. Kasus baru atau insidensi adalah air yang masuk ke dalam bak, sedangkan air dalam bak yaitu prevalensi atau kasus baru ditambah kasus lama, sehingga prevalensi antara setara dengan insidensi dikali dengan durasi penyakit atau berapa lama seseorang mengidap penyakit tersebut. Epidemiologi analitik merupakan sebab akibat yang terjadi antara paparan dengan terjadinya penyakit. Epidemiologi analitik terdiri dari 3 bagian penting yang berhubungan, yaitu host, agen, dan environment. Host yaitu orang yang terkena, yang dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, penyakit sebelumnya, imun, dan genetik. Agen adalah penyebab penyakit yang dipengaruhi oleh faktor biologi, kimia, dan fisika, serta nutrisional. Environment merupakan pengendalian atau pengurangan resiko. Kegiatan yang dilaksanakan pada pertemuan ketiga adalah observasi mini proyek 1 tentang studi pustaka sejarah pandemi. Pertemuan yang keempat adalah konsultasi proyek mini 1 tentang studi pustaka sejarah pandemi. Kemudian pertemuan yang kelima adalah laporan mini proyek 1 tentang artikel yang berjudul pencegahan penyebaran SARS di Indonesia. SARS dan COVID seringkali dipandang sama, tetapi jenis virusnya berbeda. Virus penyebab SARS adalah virus yang berasal dari kelelawar dan musang. Kemudian virus ini bermutasi menjadi virus baru dan dapat menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Secara epidemiologi, SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina pada bulan November 2002 yang kemudian menyebar ke Hong Kong pada bulan Februari 2003 dan menyebar secara cepat ke seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia. Di Indonesia, pada tanggal 16 Juni 2003, jumlah orang yang berobat karena khawatir dirinya terkena SARS atau diduga SARS sebanyak 112 orang. Setelah diperiksa, dari jumlah tersebut ada 103 orang yang dipastikan bukan penderita SARS. Dari 9 orang tersebut diperoleh 7 kasus suspek SARS, terdiri dari 3 wanita dan 4 pria berusia antara 20 sampai 57 tahun dan 2 kasus kemungkinan SARS. Pencegahan penularan penyakit SARS dapat dilakukan secara pribadi dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir atau menyemprotkan dengan hand sanitizer. Tidak menyentuh bagian tertentu pada tubuh sebelum mencuci tangan, menghindari pusat keramaian, dan memakai masker.
Kegiatan pada pertemuan 6 yaitu kuliah pakar 2 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 melalui via Zoom. Pada kuliah pakar 2 ini disampaikan oleh Ibu Lulus Susanti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga. Topik dari materi pada kuliah pakar 2 ini yaitu membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang vektor penyakit. Vektor merupakan arthropoda atau serangga yang dapat menularkan penyakit atau patogen dari penderita ditujukan kepada orang lain. Berdasarkan jenisnya, vektor dibagi menjadi dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologi. Vektor mekanik merupakan serangga yang dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya. Pada bagian tubuh hewan tersebut seperti kaki dan bulu merupakan tempat perkembangan bakteri. Contohnya yaitu lalat rumah dapat menyebabkan disentri, kolera, dan tipus. Kecoa atau lipas dapat menyebabkan SDA, dan kutu busuk atau tinggi dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Vektor biologi merupakan vektor yang dapat menularkan patogen dengan cara patogen masuk ke dalam tubuh serangga, kemudian berkembang biak sebelum ditularkan. Vektor biologi adalah vektor yang dimana agen penyebab penyakitnya mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan secara bertahap. Contoh dari vektor biologi ini yaitu nyamuk dapat menyebabkan malaria, filiaris, DBD, cikungunya, dan JE. Tungau dapat menyebabkan demam semak, dan pinjal dapat menyebabkan pes. Bagaimana nyamuk dapat berperan sebagai vektor? Nyamuk dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti DBD, malaria, cikungunya, dan gigi gajah. Penyakit tersebut terjadi karena adanya perkembangbiakan yang terjadi pada nyamuk, di mana perkembangbiakan tersebut dapat terjadi pada bak mandi, kemudian bahan bekas. Kegiatan pada pertemuan 7 yaitu observasi mini proyek 2 mengenai keragaman vektor penyakit di lingkungan sekitar rumah. Pada pertemuan 8, kegiatannya berupa konsultasi mini proyek 2 tentang observasi yang telah dilakukan yaitu mengenai vektor penyakit ikan. Kemudian pada pertemuan 9, kegiatan KKL berupa laporan mini proyek 2 yaitu berupa infografis tentang ikan air tawar sebagai vektor penyebab penyakit Dipilotriasis. Dipilotriasis adalah infeksi zoonosis yang ditularkan oleh ikan dengan cestode di Polybotrium latum. Infeksi penyakit ini terjadi apabila seseorang memakan ikan mentah atau kurang masak yang mengandung plerocercoid. Gejala infeksi ini biasanya tidak menimbulkan gejala meskipun beberapa penderitanya mengalami gangguan usus yang ringan. Obat yang menjadi obat pilihan pada infeksi Dipilotrium latum adalah Praziquantel, sangat aman dan efektif. Pencegahan penularan yaitu penderita dimasukkan di ruangan khusus atau isolasi, diberi diet khusus serta makan makanan yang benar-benar masak. Kegiatan pada pertemuan 10 yaitu kuliah pakar 3 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021. Pada kuliah pakar 3 ini disampaikan oleh Bapak Saryanto, Sarjana Farmasi Apoteker dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional atau B2P2TOOT Tawangmangu. Topik dari kuliah pakar ini yaitu pemanfaatan tanaman obat sebagai imunomodulator di masa pandemi. Dalam paparannya disampaikan bahwa herbal sebagai toga merupakan sekumpulan tanaman berkhasiat obat yang ditanam di pekarangan rumah dan diramu untuk memelihara kesehatan keluarga. Secara garis besar, tahapan pengembangan obat tradisional yaitu ada 3. Yang pertama jamu, yang kedua obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Pada kondisi new normal seperti saat ini, dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 menuntut setiap individu mampu menjaga kesehatan dirinya sendiri agar terlindung dari adanya virus. Sistem tersebut berhubungan dengan daya tahan tubuh sehingga apabila daya tahan tubuh kita baik, maka tubuh akan merasa sehat. Tetapi sebaliknya, jika daya tahan tubuh menurun, tubuh akan mudah terserang oleh penyakit atau virus, di mana di dalam tubuh terdapat sistem imun yang berfungsi untuk perlindungan tubuh dari suatu penyakit atau virus. Beberapa tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan untuk memelihara daya tahan tubuh yaitu ada kunyit, temulawak, jahe, daun jambu biji, buah jambu biji, meniran, dan sambiloto. Kegiatan pada pertemuan 11 adalah observasi mini proyek 3 tentang observasi manfaat tanaman obat imunomodulator alergi. Pada pertemuan 12, kegiatan yang dilakukan adalah konsultasi mini proyek 3 tentang observasi yang telah dilakukan. Kemudian pada pertemuan ke-13, kegiatannya berupa laporan mini proyek 3 dengan membuat katalog digital tentang tanaman sebagai agen imunomodulator alergi. Tanaman di sekitar yang dapat dijadikan sebagai obat alergi antara lain yaitu sarsapila, jintan hitam, daun bidara, lidah buaya, dan daun jambu biji. Demikian hasil kegiatan dari kuliah kerja lapangan secara virtual yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.